Saudara, UMKM sempat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Namun, terpaan pandemi COVID-19 membuat usaha mikro kecil menengah yang banyak ditekuni masyarakat kian terpuruk. UMKM bertahan dengan produk yang dihasilkan saat pandemi tidak sebanding sehingga gulung tikar karena tidak ada daya beli. Lalu bagaimana untuk memulihkan UMKM dengan tatanan baru atau new normal saat ini? Serta bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendampingi dan memberikan solusi dan saat ini kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Ibu Emma Rahmawati. Selamat sore, Ibu Emma Rahmawati. Selamat sore, Mas dan Mbak. Selamat sore semua pemirsa TVRI Jawa Tengah. Baik, Ibu Emma, terkait dengan pandemi ini yang sudah berjalan selama 3 bulan. Jadi sejauh mana UMKM di Jawa Tengah ini bisa bertahan dan sektor apa saja yang kira-kira sanggup bertahan dalam kondisi pandemi saat ini? Ya. Baik Mas, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sejak bulan Maret begitu ada dinyatakan pandemi, kami melakukan pendataan. Sampai saat ini kurang lebih 25.890 orang UKM yang menyatakan dirinya terdampak COVID ini. Jadi hampir sama ternyata ada survei yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, ternyata terbesar adalah sektor makanan dan minuman, 65% sendiri. Kemudian yang kedua baru fashion dan handicraft dan yang lain-lain, dan perdagangan. Nah, kemudian persoalan yang paling besar adalah persoalan pasar, Mas. Jadi mereka sebenarnya banyak yang masih bisa berproduksi, tetapi dia kesulitan pasar. Nah, ini yang ketika kita masuk new normal, kita melakukan pendampingan pada UKM agar UKM sudah mulai masuk ke pasar online, Mas. Jadi kalau pasar yang offline belum memungkinkan, apalagi daerah lain seperti provinsi lain, kemudian negara lain belum membuka pasarnya, maka kita mau nggak mau harus masuk ke online. Nah, kalau kita melihat dari beberapa e-commerce yang kita lakukan kerjasama, itu ternyata UKM kalau berjualan di online dalam masa pandemi ini bisa naik 200% Mas omsetnya. Nah, sehingga kami pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini sedang menggandeng seluruh e-commerce yang ada di Indonesia ini supaya kami nanti akan ber-MOU dan kemudian melakukan kurasi bersama, Mas. Kurasi bersama dan mendorong UKM untuk masuk ke online. Selain itu kami juga melakukan pendampingan untuk UKM yang belum bisa online, karena kalau yang mikro-mikro itu kan mungkin mengenal handphone hanya WA. Nah, jadi kita melakukan pendekatan supaya mereka bisa menggunakan medsos apapun untuk berjualan. Ini yang kami lakukan seperti itu. Selain kemarin kami juga membantu sektor-sektor seperti fashion dengan membeli masker untuk UKM fashion itu sebanyak 2,6 juta masker. Dan juga kami memberikan bantuan bahan baku bagi UKM sektor makanan berupa telur, gula pasir, tepung, dan minyak. Dan ternyata ini banyak diminati. Sehingga ini kami buka 2 kali pun masih banyak peminatnya. Itu yang kami sementara kami lakukan itu, Mas. Baik, sementara UMKM yang terdampak wabah COVID-19, Ibu, berapa persen yang bertahan di Jawa Tengah dari jumlah seluruh UMKM dan penyebab utamanya seperti apa? Ya. Jadi kalau dari hasil survei apapun, yang tutup itu sangat kecil, Mbak, di bawah 0,1, jadi sangat kecil. Mereka masih bertahan. Kalau UKM itu kan lentur ya, Mbak ya. Jadi misalnya contohnya nih, Abon ini kami punya Abon koki namanya di Purbalingga sudah biasa ekspor. Nah, karena pasar ekspor ditutup, yang tadinya dia kemasannya kaleng, dia berubah menjadi kemasan plastik, dia jual di pasar. Jadi kalau UKM kita kebanyakan makanan, sepanjang pasar tradisional masih buka, maka mereka masih bisa berjualan. Kemudian yang kedua fashion, begitu nggak ada orang yang beli baju nih, langsung mereka beralih semua ke APD. Dan UKM kita banyak diminati, Mbak, APD-nya. Bahkan ada yang sehari itu dipesan 1.000 oleh Jakarta, bahkan oleh luar negeri, Mbak. Jadi fashion itu lentur langsung berubah ke APD. Jadi kemudian yang herbal, ini herbal malah justru naik berapa ribu persen ya, dari yang 2.000 botol per hari, per bulan biasanya, sekarang itu 13.000 botol per bulan. Jadi tidak semua UKM itu mengalami surut, tapi juga ada yang kemudian mengalami kenaikan omset. Nah, ini yang patut disyukuri. Jadi sebenarnya UKM itu masih masih sangat lentur untuk bisa berusaha terus itu. Baik, terkait dengan fenomena munculnya banyak usaha-usaha kecil yang muncul dadakan begitu ya, Pak ya, karena yang bersangkutan itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap, kemudian terdampak pandemi, akhirnya dia membuka usaha begitu. Menurut Ibu, dari bisnis usaha kecil yang dadakan ini seperti apa, Bu, potensinya? Ya,
Jadi begini, kalau saya melihat memang sekarang ya, ini contoh aja di sepanjang jalan di wilayah area Semarang itu saya melihat banyak sekarang orang-orang berjualan itu menggunakan mobil, motor begitu ya. Saya pikir ini karena mungkin teman-teman yang tadinya di industri, di perusahaan, di PHK mereka melakukan usaha itu. Kalau saya sih nggak masalah. Oleh karena itu Pak Gubernur ini Jawa Tengah mempunyai concern yang sangat besar, termasuk para pemudik yang 30% nyatakan tidak akan kembali lagi ke negara atau ke daerah tempat dia bekerja, itu kita akan menyiapkan untuk pelatihan wirausaha pemula. Jadi nggak masalah. Jadi kalau memang ada kemauan untuk berusaha, kami akan mendampingi. Jadi kami mempunyai pelatihan-pelatihan, kami mempunyai pendamping, punya UKM Center, punya pusat layanan usaha terpadu, itu nanti bisa mendampingi teman-teman yang akan mulai mengembangkan usaha. Jadi nggak masalah, Mas. Jadi monggo, kalau mau membuka usaha nggak apa-apa. Padahal saya lihat potensinya itu kalau teman-teman anak-anak muda yang kemudian mereka berusaha, mereka malah bisa kreatif dan kemudian bisa memunculkan ide kreatif, inovatif yang memang masuk ke online dan itu bisa langsung cepat jualannya gitu. Baik, lalu tuntutan saat ini dari UMKM sendiri dituntut untuk selalu berinovatif, kemudian beradaptasi juga terkait dengan new normal ini, apalagi nantinya diharapkan juga bisa berwawasan luas bahkan sampai go internasional seperti itu, Bu. Lalu bagaimanakah UMKM Jawa Tengah, sudah siapkah UMKM Jawa Tengah menghadapi hal tersebut? Ya, ada yang siap, ada yang belum. Makanya kami ini sedang menyiapkan, bahkan kami juga yang tadi saya sampaikan bekerjasama dengan seluruh e-commerce yang ada di Jawa Tengah ini. Nanti kami akan melakukan pelatihan kepada pendamping kami, pelatihan kepada UKM kami, baik pelatihan online maupun non-online. Jadi dengan adanya pandemi ini kami pun membuka pelatihan online, Mbak, dan itu diminati ternyata. Dan yang paling diminati adalah WA Talk, karena gampang ya, WA Talk itu kan nanti narasumber bicara, kemudian UKM akan bisa tanya jawab dengan dengan dalam bentuk WA. Mereka akan lebih mudah, sehingga selain pelatihan online kami juga ada pelatihan offline. Nah, hanya memang pelatihan offline ini kami juga belum bisa banyak karena kan dengan adanya pandemi ini protokol ini maksimal paling 25 orang yang bisa kita latih dalam dalam satu tempat atau satu ruangan. Nah, ini yang kami siapkan, Mbak. Jadi kami pemerintah menyiapkan dalam bentuk apapun untuk membantu UKM-UKM supaya bisa memasuki pasar online terutama. Memang ini harus, mau nggak mau UKM harus masuk pasar online, dan ini kami lihat ada peningkatan paling tidak hampir 200% UKM yang sudah masuk ke pasar online. Lalu bagaimana, Bu, menerapkan, membudayakan teknologi misal pasar online di tengah pandemi COVID-19 di era new normal baru ini? Ya, ini kami nanti pertama akan bersama dengan teman-teman e-commerce ini, kami akan melatih pendamping dulu. Jadi kita latih para pendamping yang ada di seluruh kabupaten. Kemudian nanti kami melalui komunitas, jadi UKM itu kan semua kabupaten memiliki komunitas. Nah, nanti kami akan masuk melalui komunitas-komunitas UKM, mana yang UKM yang belum mampu menggunakan medsos atau menggunakan IT, kita akan dampingi. Oleh karena itu memang saya berharap seluruh teman-teman UKM yang saat ini mungkin mendengarkan atau melihat siaran TVRI ini, silahkan Anda bergabung di komunitas-komunitas UKM yang ada di kabupaten kota. Kalau tanpa komunitas kami sangat sulit karena jumlahnya UKM Jawa Tengah kan ada 4,1 juta, Mbak. Nah, kalau kami menjangkau semua kan nggak mungkin. Tapi kalau melalui komunitas, mereka biasanya sudah memiliki klaster pangan, klaster fashion, klaster handicraft dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat mana yang belum mampu, kita akan lakukan pendampingan gitu. Baik, untuk bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM ini kepada untuk para industri gitu ya, atau para usaha kecil ini bentuknya seperti apa, Ibu? Ya, jadi yang pertama melalui anggaran BDT, belanja tak terduga, kami pertama membantu pembelian masker untuk 475 UKM fashion. Jadi dengan harga Rp4.000 per masker. Jadi kami menyediakan anggaran sekitar 10 miliar untuk 2,6 juta masker. Kemudian yang kedua, untuk UKM yang makanan, karena 65% yang terdampak adalah UKM makanan minuman, kami memberikan bantuan jaring pengaman ekonomi bahan baku makanan dan minuman, yaitu sebesar sekitar 38 miliar atau sekarang baru terpakai sekitar 10 miliar. Itu yang kami lakukan dengan BTP. Kemudian kami menyiapkan ini yaitu subsidi ongkos kirim. Subsidi ongkos kirim untuk teman-teman yang mau melakukan yang baru. Jadi begini, dengan e-commerce itu kalau ada UKM yang mau masuk sebagai penjual di online, kami akan membantu subsidi ongkos kirimnya. Kalau yang sudah lama enggak lah, tapi yang baru. Jadi saya UKM yang baru mau belajar ke online, masuk online, kita akan beri subsidi ongkos kirim.
Kemudian kami juga menyiapkan juga nanti untuk UKM yang di koperasi, yang bergabung di koperasi adalah subsidi bunga untuk pinjaman untuk UKM. Dan kami kemudian nanti akan mendampingi UKM untuk mengakses pembiayaan yang memang skemanya dari pemerintah pusat sangat besar untuk UKM, dari melalui perbankan maupun non-bank. Itu yang kami lakukan untuk teman-teman UKM. Baik, dan terakhir Ibu, untuk harapan Ibu untuk UMKM di Jawa Tengah ini seperti apa di masa pandemi ini? Ya, yang pertama saya berharap teman-teman UKM tetap semangat, tetap berjuang dan berusaha. Yang ketiga, mari kita melakukan inovasi dan kreatif melalui penjualan online sehingga teman-teman tidak hanya berhenti sampai di penjualan offline. Yang keempat, teman-teman mari bersama-sama bergabung dalam komunitas. Anda tidak bergabung dan tidak berkolaborasi, maka Anda akan ketinggalan berbagai informasi. Itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan dalam memproduksi produk-produk UKM dan kemudian bagaimana menjualnya. Tetap ikuti protokol kesehatan, masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Baik Ibu Ima, terima kasih atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali dan tetap selalu jaga kesehatan. Dan semoga juga diberikan kesehatan untuk kita semua. Dan semoga juga ini pemirsa terkait dengan UMKM Jawa Tengah bisa survive dan juga bisa beradaptasi di tengah wabah COVID-19 dan juga bisa bertahan di tengah pandemi dan semoga juga bisa berakhir pandemi ini. Iya, jadi kuncinya ini adalah pada inovasi dan juga kreativitas dari para pedagang UMKM ya, sehingga bisa tumbuh, bisa berkembang dan intinya bisa bertahan pada masa pandemi ini. Khususnya kita harus memperhatikan juga bagaimana usaha ini bisa berjalan namun tetap bisa memperhatikan protokol kesehatan yang dijalankan.